Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki malam ke-16 atau pertengahan dari bulan Ramadan. 15 hari dan 15 malam telah kita lalui dengan berpuasa, dengan salat sunnahnya, dengan salat sunnah tarawih dan witirnya. Kalau kita ibaratkan 15 hari yang sebelumnya adalah sebagai muqaddimah atau pembukaan atau pemanasan, maka 15 hari ke depan yang akan kita lalui akan menjadi sebagai penentuan, sebagai penentu apakah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan bersyukur atau tidak. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada beberapa malam yang lalu mungkin sudah ulun sampaikan bahwa bulan Ramadan dan puasa di dalamnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 183-nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwasanya puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan sebelum kita agar menjadikan kita sebagai hamba Allah yang la'allakum tattaqun, sebagai hamba Allah yang bertakwa. Akan tetapi tidak cukup sampai di ayat 183-nya saja. Di dua ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Oleh karena itu, bulan Ramadan dan puasa di dalamnya selain mendidik kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, juga mendidik kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dalam satu riwayat yang mungkin kita sudah sering mendengar riwayatnya, bahwasanya bulan Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya melainkan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk ibaratnya atau istilahnya menyaingi atau mengungguli dari umat-umat sebelumnya. Umat-umat yang lalu usianya panjang-panjang, ratusan tahun, sedangkan kita rata-rata 70, 80 dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan, yang mana kita tahu di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, dalam 15 hari terakhir, dalam 15 malam Ramadan terakhir, sudahkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah berupa bulan Ramadan yang mulia, kesempatan yang mulia, yang mana setiap detik dan waktu di bulan Ramadan adalah mustajab?
Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, apakah syukur kita atau apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Apakah dengan alhamdulillah saja sudah cukup dikatakan sebagai bersyukur? Tentu jawabannya adalah tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah atau salat malam semalam suntuk. Hingga dalam satu riwayat tersebut disebutkan bahwa kedua betis atau kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berlelah-lelah salat malam dari awal malam hingga fajar, sedangkan qad ghufira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni pian dari dosa-dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Kenapa pian tetap uyuh-uyuh, tetap berlelah-lelahan salat semalam suntuk? Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku atau tidak bolehkah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya beliau, Allah telah memberikan kedudukan yang mulia, diampuni segala dosanya, dijamin maqamnya, akan tetapi beliau tetap salat malam dari awal malam sampai fajar. Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Afala akunu abadan syakura?" Tidak lain sebagai bentuk rasa syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, ada sepasang misalnya suami istri, keduanya telah lama mendambakan seorang anak, sekian purnama berdoa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang anak. Ketika anak itu telah lahir, apakah kemudian hanya dibiarkan begitu saja, tidak dirawat, tidak dididik sebagai macamnya? Maka bentuk didikan anak, bentuk mendidik anak, merawatnya adalah bentuk rasa syukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bulan Ramadan yang saat ini kita ada padanya. Maka sepatutnya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini dengan mengisi setiap waktu, setiap jamnya, setiap detiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, jangan lewatkan satu detik pun di bulan Ramadan dengan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam satu riwayat setiap waktu dan detik di bulan Ramadan adalah mustajab. Maka terlalu sia-sia atau terlalu mubazir kalau kita lewatkan bulan Ramadan hanya dengan bermain-main, dengan menonton film sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Maka manfaatkan setiap detik bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan setiap tahunnya akan datang. Setiap tahun bulan Ramadan pasti akan datang. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu ada untuk menyambut bulan Ramadan itu? Apakah kita akan selalu ada untuk beribadah di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya? Oleh karena itu, mari kita isi setengah bulan terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah kita yang maksimal, dengan salat malam setiap malamnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Mudah-mudahan sebelum kita dilewati oleh bulan Ramadan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita, dimudahkan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala amalnya, hingga nanti kita memasuki Lebaran atau Idul Fitri dengan hakikatnya fitri, yaitu suci dari segala dosanya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni al-'afwu minkum. Salah hilafan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.